Lanjut, Pak. Jangan pegang golok, Pak. Mana pegang golok? Ayo, Pak. Dan ini masih ada alat bukti yang Secara kronologi seperti apa itu, Bang? Secara kronologi seperti apa, Bang? Jadi ketika saya kawan-kawan media tidak bisa hadir, saya ini secara spontanitas kan harus masuk di dalam karena ada istri dan anak saya, ya kan? Saya akhirnya mereka mengintimidasi saya dengan menunjuk dengan kata-kata kasar. Saya katanya tidak membayar, saya menumpang di rumah mereka. Padahal di situ ada hak saya. Ada hak saya sebesar 600 juta. Saya tidak bisa melakukan pembayaran investasi adalah karena memang pandemi. Pandemi ini adalah bentuk bencana alam dunia, bukan nasional. Ada di perjanjian PPJB adalah kahar membicarakan tentang bila mana terjadi bencana alam akan ada kebijaksanaan dari pihak Kemerekon. Bahasanya seperti itu. Nah, akan tetapi mereka pada hari ini melakukan eksekusi pengosongan paksa. Padahal saya sudah konfirmasi sedang lagi dilakukan upaya hukum di dalam Pengadilan Negeri Tangerang yang dilakukan kemarin sidang pertama pada tanggal 18 April 2022 jam 9 pagi. Nah, tapi mereka tidak datang dan pihak kehakiman pengadilan akan mengundang mereka kembali untuk minggu depan bersidang. Nah, dan saya sempat konfirmasi bila mana mereka memaksakan rumah saya untuk pengosongan paksa. Bapak lakukan perlawanan semaksimal mungkin. Karena itu hak saya kata mereka. Karena kasus ini sedang. Jadi statement itu dikeluarkan dari pengadilan langsung, Dari Pak? pengadilan langsung. Lawan langsung? Ya, secara fisik apa gimana, Bang? Apanya? Lawannya, Bang? Melawannya dalam arti melawan itu karena berjuang untuk mempertahankan rumah tersebut. Dan itu kan hak saya, masih di situ ada hak saya walaupun saya belum lunas. Ada hak saya karena tertera di PPJB nama saya Agus Darmo Wijaya. Mereka membatalkan sepihak. Nah, kenapa saya terjadi ada terjadi sesuatu luka dalam diri saya? Saya mempertahankan. Mereka mengintimidasi saya, mereka menyerang saya dengan orang-orang tinggi besar. Saya tidak bisa, kawan-kawan tidak bisa masuk ke dalam, mereka tahan di luar security. Akhirnya saya coba menakut-nakuti mereka memang agar mereka tidak berani melakukan eksekusi itu. Ya kan? Tapi mereka tetap memaksa. Akhirnya saya melukai diri saya yang ini, betul. Tapi ketika saya
meleng, mereka langsung membekap saya, menyekek saya, dan saya diseret, saya ada juga ditendang, dan ini saya nggak paham, ini luka saya ini ada benturan dari belakang, saya nggak tahu karena 3 orang tinggi besar semua, saya diseret dipaksa, ini juga agak sakit, dipaksa masuk ke mobil, diseret, ada videonya kawan-kawan semua nanti bisa dapat, diseret dan katanya mau dibawa ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan saya, akan tetapi saya nggak tahu saya dibawa ke Polsek Pegadangan. Nah, saya nggak paham. Mungkin mereka mengira saya melakukan pengancaman dengan sajam. Tapi saya permasalahan saya. Akan tetapi saya nggak tahu saya dibawa ke Polsek Pegadangan. Nah, saya nggak paham. Mungkin mereka mengira saya melakukan pengancaman dengan sajam. Tapi saya bilang, saya tidak melakukan pengancaman dengan sajam. Saya hanya ingin membela diri saya. Ketika kalian memaksakan diri untuk diri saya seperti ini, saya akan mencoba membela diri saya dengan ketidakmampuan saya. Saya sempat sebutkan, saya ini insan pers. Oh, mereka bilang saya nggak peduli kalian wartawan gitu. Ada itu nanti videonya nanti. Nah, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, langsung mereka seret saya. Lalu mereka mengintimidasi istri saya. Dan ada oknum Polsek Kelapa II datang juga ke dalam, katanya mendampingi untuk melakukan eksekusi. Ditanya sama istri saya, Bapak sebagai apa? Wilayah hukum Bapak di mana? Sedangkan ini wilayah hukum Pegadangan. Dan yang saya di sini ada lihat lagi, ada mobil patroli dari Polres Tangerang Selatan. Saya tanya, mereka nggak mau menjawab. Atas perintah Kapolres kah? Atas ada tugasnya kah? Kalau memang mereka mendampingi penyitaan ini, mana? Ini bukti dari surat pengadilannya. Kalau memang toh pengadilan saya dinyatakan bersalah, saya siap kok. Saya orang taat hukum. Saya ngerti hukum, makanya saya melakukan upaya hukum di pengadilan agar ketika ini nanti terjadi mediasi, saya masih mau membayar. Tetapi ketika saya masih mau membayar, rekening saya diblokir sama mereka karena dengan alasan mereka sudah saya bayarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka komitmenkan. Tapi kan kondisi pandemi kita tahu semua. Bahkan ada dari statement Presiden RI sendiri, pandemi itu diberikan kebijaksanaan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan. Seperti itu abang-abang. Kejadiannya kapan tuh, Pak? Pada hari ini. Kejadian jam berapa tuh waktu pas di tadi video? Yang saya diseret-seret itu kurang lebih jam 11 siang ya, jam 11 siang. 11.00 waktu Indonesia Barat. Begitu, Pak. Kalau istri dan anak bagaimana? Istri dan anak saya bilang tenang saja. Saya kasih kekuatan bila mereka melakukan eksekusi ini. Saya yakin, saya sebagai warga negara, saya juga sebagai insan pers, saya yakin ada keadilan untuk diri saya. Saya rasa saya juga berharap dari kawan-kawan bisa membantu memblokir permasalahan ini karena apa? Di sini ada sesuatu premanisme ya, memaksakan, arogansi, intervensi. Negara ini sekarang bukan lagi negara premanisme, ada hukum di sini gitu. Hukum tertinggi adalah pengadilan negeri Tangerang yang bisa memutuskan itu. Untuk saya bisa keluar dari rumah tersebut kan gitu kawan-kawan. Oke, cukup. Tapi